Dengan sukses ekonomi Indonesia, hilirisasi, digitalisasi, dan sebagainya itu membuat mereka melihat Indonesia, ini ada satu negara yang bisa jadi panutan baru. Negara yang bisa jadi panutan baru. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang mantap-mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari negara kita Indonesia guys, yang disebut kini telah menjadi panutan baru bagi negara-negara lain. Bahkan disebut saat ini juga merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat posisi negara kita Indonesia di mata dunia. Nah lo, lantas panutan seperti apakah Indonesia ini? Apakah yang negara-negara lain contoh dari negara kita Indonesia ini guys? Negara-negara asing manakah itu menjadikan kita negara panutan, dan bagaimanakah cara memperkuat posisi Indonesia di mata dunia? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas nih, datang dalam konflik rempang yang terjadi baru-baru ini. Bapak Menteri Investasi yaitu Bapak Bahlil Lahadalia pun ternyata telah menduga ada keterlibatan asing di sana yang mau mengadu domba kita Indonesia guys. Bahkan ia menyebut negara asing itu adalah negara tetangga Indonesia sendiri. Tapi persaingan itu ada strategi yang tidak ingin untuk negara itu maju atau berkompetisi dengan negara lain. Nah lo, lantas negara manakah itu dan bagaimanakah pernyataan lengkap beliau? Penasaran beritanya? Tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang kini disebut menjadi negara panutan baru oleh negara-negara asing guys. Bahkan saat ini disebut menjadi waktu yang tepat bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di dunia. Nah, lantas pertanyaannya, panutan dalam bidang apakah nih guys? Dan siapakah negara-negara yang disebut menjadikan kita negara panutan baru? Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Hal ini pun ternyata diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang menyatakan bahwa negara kita Indonesia kini telah menjadi negara panutan baru khususnya bagi negara-negara kepulauan terkait dengan program hilirisasi, digitalisasi hingga dana desa. Nah, mantap jos nih guys. Bapak Luhut pun menyampaikan ini tak asal sebut guys, karena beliau pun menyampaikan hal ini berdasarkan penyelenggaraan KTT AIS, yaitu Archipelago and Island States Forum sebelumnya, di mana Indonesia pun disebutkan telah menerima banyak apresiasi guys. Beliau katakan bahwa pada saat acara itu respect negara-negara lain senang sekali. Apalagi sekarang ekonomi Indonesia membaik, hilirisasi, digitalisasi, dana desa dan sebagainya membuat mereka melihat Indonesia bahwa ada satu negara yang jadi panutan baru, yaitu negara kita Indonesia guys, ujar Bapak Luhut. Mantap jos guys. Lantas pertanyaan kini, bagaimanakah kita cara Indonesia untuk memperkuat posisinya di mata dunia guys? Lanjutkan lagi video sampai habis guys. Oke, lanjut, disebutkan bahwa langkah pemerintah Indonesia melalui kebijaksanaan hilirisasi dinilai sebagai sikap yang berani dan ingin ditiru oleh beberapa negara termasuk tetangga kita sendiri, yaitu negara Papua Nugini guys. Bapak Luhut ini pun katakan bahwa Perdana Menteri Papua Nugini bilang mau datang. Dia melihat banyak sekali kerjasama di sini. Dia lihat hilirisasi di mana kita nggak mau kirim lagi raw material dan mereka mau meniru itu, ujar Bapak Luhut. Nah, ternyata program Indonesia ini yang dulu ditentang oleh banyak negara-negara barat dan Uni Eropa kini berhasil dilihat oleh dunia guys, dan bahkan mau ditiru oleh negara-negara berkembang. Dan mungkin inilah yang sebenarnya ditakuti oleh orang-orang Eropa, di mana kedepannya banyak negara-negara lain yang mencontoh negara Indonesia. Sampai akhirnya Eropa pun kekurangan bahan baku tambang guys. Nah, apa enggak bahaya ya? Biasanya kalau udah mempengaruhi dunia ekonomi atau mata uang, negara-negara barat biasanya asal sanksi aja guys. Lebih lanjut, Bapak Luhut pun mengatakan bahwa kini Indonesia mau memperkuat posisinya di mata dunia. Salah satunya yaitu dengan cara menawarkan bantuan 10 sampai 50 juta US dollar ke negara-negara kecil
di ICE Forum 2023 yang akan dilaksanakan di Bali pada 11 Oktober 2023 nanti guys. Beliau katakan bahwa Indonesia sekarang ada pada posisi yang lumayan bisa bantu-bantu beberapa juta dolar, 10 sampai 50 juta dolar. Tapi konkret saya, kita sudah waktunya Indonesia itu memperkuat posisinya di dunia, ujar beliau. Nah, Forum 2023 ini pun dinilai oleh Bapak Luhut sebagai ajang untuk unjuk gigi kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin global. Terlebih setelah berhasil menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 kemarin, serta KTT ke-42 dan ke-43 di ASEAN. Kita bukan negara superpower, ujarnya, tapi kita negara yang besar. Sekarang kita buat Indonesia lebih efisien, lebih transparan. Kita transformasi Indonesia sampai menjadi satu negara yang lebih modern, ujar Bapak Luhut. Mantap jos guys. Oke, kabar kedua yang cukup panas, konflik rempang yang terjadi baru-baru ini setelah diusut lebih dalam, kini diduga ada keterlibatan asing yang mau mengadu domba Indonesia guys. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, dugaan ini pun ternyata diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang menduga konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau kemarin juga telah melibatkan para pihak asing guys. Dalam konferensi persnya, beliau pun mengatakan bahwa saya tahu kok siapa yang bermain dari luar negeri. Dalam kasus ini tim saya sudah mendapatkan temuan setelah investigasi. Nah, artinya tim internal beliau udah cek langsung ke lapangan guys. Dan beliau katakan masih negara tetangga kok. Saya tidak mau menyebut namanya. Biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan ya gitu, ujarnya. Ya, saya tidak menyebut nama negara mananya. Nah loh, cukup panas nih guys. Jadi menurut beliau keterlibatan pihak asing ini pun merupakan tindakan yang biasa guys, sebab merupakan bentuk strategi dalam persaingan usaha. Namun sayangnya Bapak Bahlil kali ini enggan menyebutkan nama negara mana yang turut terlibat, meskipun ia mengatakan ia sudah tahu sebab berkaitan dengan etika hubungan luar negeri guys. Namun menurutnya negara-negara tersebut pun berlokasi tidak jauh dari negara Indonesia, dan dia hanya menegaskan bahwa dalam sejarahnya saat akan ada investasi besar yang masuk ke Batam, Bapak Bahlil pun menyebut selalu ada pihak yang melakukan adu domba. Kira-kira negara mana nih guys yang disebutkan mau mengadu domba kita Indonesia dalam konflik Rempang kali ini, padahal mau masuk perusahaan kaca terbesar di dunia ya kan. Awalnya udah oke, pas mau dibangun pada ribut-ribut pula ya kan. Bahkan menurut Bapak Bahlil setiap kali sebelum investasi masuk pasti ada ribut-ribut besar. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Terima kasih guys, sampai jumpa.